Jadi selama pendidikan di masa pandemik ini, hanya tugasnya itu kayak seolah fokus ke nulis dan membaca. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini saya mau menyampaikan judulnya yaitu kualitas belajar mengajar selama daring ya. Ya, sebelum saya menyampaikan tentang itu, jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Oke? Nah, langsung aja. Kualitas belajar mengajar selama daring ya atau selama masa pandemik ini. Nah, bagaimana sih kualitasnya? Oke, yang saya perhatikan di lapangan terutama di jenjang anak SD ya. Entah anak SD atau SMP. Nah, saya melihat di lapangan banyak kejadian-kejadian yang intinya itu kualitas pendidikan menjadi rendah. Dan saya bisa menyimpulkan apa saja sih yang menjadi kendala kenapa pendidikan atau kualitas pendidikan menjadi rendah selama di masa pandemik ini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama adalah menyampaikan penjelasan materi kurang optimal atau maksimal. Jadi dalam penyampaian materinya itu kurang maksimal dan optimal, entah itu lewat WhatsApp, video call WhatsApp, atau Zoom, atau Google Meeting ya, Google Meet ya. Nah, karena menyampaikan materi secara daring itu kurang efektif. Kadang anak belum tentu paham ya. Apalagi kalau gurunya lebih menggunakan aplikasi WhatsApp. Mungkin di sana hanya memberikan memberikan tugas-tugasnya gitu. Jadi guru hanya memberikan tugas-tugasnya tanpa ada penjelasan sedikit pun. Misalkan contohnya gini. Teman-teman, pada hari ini di mata pelajaran tematik siswa diminta untuk mengerjakan halaman ini dan ini dan ini dan sebagainya. Kalau seperti itu berarti tidak ada penjelasan sama sekali. Atau bisa aja menggunakan video, disertai dengan video gitu kan. Jadi si gurunya bikin video dengan menjelaskan lewat video, kemudian anak memahaminya dan melihatnya dan mengerjakan apa yang ada di tugas di video itu. Tapi tetap saja anak tidak akan paham secara optimal atau maksimal gitu. Nah, yang kedua yaitu selama proses belajar mengajar secara daring banyak gangguannya atau banyak kendalanya, terutama dalam jaringan, sinyal, terus orang tuanya yang sibuk ngurus rumah tangganya, jadi sambil ngajar, sambil nyuci baju atau sebagainya, sehingga anak dibimbing kurang fokus ya. Atau lebih kebanyakan tentang gangguan sinyal ketika Zoom atau ketika video call lewat WA karena sinyalnya terhambat atau jelek sehingga penjelasan yang disampaikan guru tidak terdengar jelas oleh muridnya. Atau bahkan kebalikannya gitu, sinyal muridnya kurang bagus sehingga apa yang didengarkan kurang jelas, jadi putus-putus kan? Sehingga kualitas pendidikan selama pandemik ini menjadi rendah. Yang ketiga yaitu kurang kefokusan, entah itu lewat video call atau Zoom atau bahkan Google Meeting gitu kan. Apalagi dengan tugasnya lewat tulisan aja, hanya sekadar memberikan tugas-tugas aja. Nah, kefokusan anak itu sangat kurang gitu kan. Kenapa? Karena misalkan ketika pembelajaran daring lewat video call, kadang mungkin di layar kamera itu anak melihat apa yang gurunya katakan atau gurunya sampaikan. Tapi belum tentu anak akan fokus. Terkadang ada anak yang suka ketika gurunya menjelaskan lewat Zoom atau lewat Google Meet, anak malah berekspresi kayak orang yang ngantuk, kurang semangat dan sebagainya karena terlalu lama melihat layar.
Misalkan seperti ini ekspresinya, ada yang kayak gini ketika pembelajaran ya, ada yang kayak gini. Dan sebagainya, tingkat-tingkat anak lah ya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, orang tua kesulitan dalam menyampaikan penjelasan materi kepada anak. Jadi ketika gurunya menjelaskan, entah itu lewat video atau voice note atau cuma tulisan aja, tapi tidak semua orang tua bisa menyampaikan materi kepada anaknya. Entah itu orang tua yang berpendidikan tinggi ataupun yang rendah. Karena tugas seorang guru atau tugas seorang guru merupakan pekerjaan seni. Orang yang cerdas atau orang yang tinggi pengetahuannya belum tentu bisa menyampaikan kepada anak, ya. Jadi ini juga bisa menjadi kendala, menjadi kualitas pendidikan itu rendah. Gitu. Banyak orang tua yang mengeluh, gimana ini cara menyampaikan kepada anaknya gitu, atau apa dan sebagainya gitu kan. Karena guru bisa menyampaikan, jika tatap muka ya, guru bisa menyampaikan dengan leluasa dengan karakter anaknya masing-masing atau karakter siswanya masing-masing. Beda dengan orang tua. Ya, orang tua susah gitu menyampaikan kepada anak mengenai materinya. Entah itu materi yang sederhana atau dan sebagainya. Mungkin orang tua paham tentang materi, terutama yang kelas 1 pasti semua orang tua tahu materi pembelajarannya. Tapi semua orang tua belum tentu bisa menyampaikan isi dari materi itu supaya anak paham. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu anak belum tentu paham sepenuhnya meski materi telah disampaikan atau telah dijelaskan, entah itu lewat video atau voice note dan sebagainya. Bahkan lewat Zoom juga. Karena apa yang didengar dan apa yang dilihat anak tidak langsung paham gitu kan. Misalkan jika gurunya hanya memberikan tugas lewat foto atau lewat tulisan di WA gitu kan, terus sama orang tuanya disuruh anaknya mengerjakan, ya pasti orang tua hanya meminta anaknya untuk dikerjakan menulis, tidak dijelaskan apa maksudnya atau dan sebagainya gitu kan. Hal itu membuat anak menjadi kurang paham. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, tadi siang saya mengajar les anak kelas 1. Nah, di kelas 1 itu, di tematik 1 ada materi tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, saya ajarkan anak kelas 1 itu tentang itu. Jadi kayak mengulang lagi kan. Nah, sebelum saya memberikan materi itu kepada anak les, saya menanyakan dulu apakah materi ini udah disampaikan ketika pembelajaran daring di sekolah atau belum. Dan anak bilang bahwa itu sudah dikerjakan atau sudah dipelajari. Nah, saya memberikan contoh soal yang berkaitan dengan huruf konsonan dan huruf vokal. Dan ternyata hasilnya blank. Jelek banget. Seperti orang yang tidak pernah belajar atau belum pernah belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Jadi di sini saya melihat bahwa selama pembelajaran daring itu orang tua atau guru hanya memberikan jadi selama pendidikan di masa pandemik ini hanya tugasnya itu kayak seolah fokus ke nulis dan membaca tanpa rendahnya mengenai pemahaman atau memahami sebuah materi gitu kan. Jadi ya gimana ya kalau pendidikan secara daring ini diperpanjang gitu ya, kasihan sama generasi yang akan meneruskan generasi-generasi sebelumnya gitu kan. Jadi sedih pendidikan Indonesia menjadi rendah. Tapi ya gimana lagi, dengan pandemik ini ya kita nggak bisa apa-apa gitu selain mengikuti arahan dari pemerintah gitu kan. Nah, jadi kualitas belajar mengajar siswa selama pandemik ini ya sangat rendah gitu kualitasnya. Semoga corona ini cepat selesai dan kita bisa belajar lagi dengan tatap muka. Amin. Sekian video saya ini, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika ada pertanyaan,
kalian boleh tulis di bawah kolom komentar. Oke, thank you for watching my video. Dadah.